Sudah makan hari ini? Sebagai kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup termasuk manusia, makan menjadi sangat penting untuk dapat mendapatkan energi juga nutrisi bagi tubuh. Namun, hingga saat ini kelaparan masih menjadi momok bagi seluruh umat manusia. Sehingga pengentasan isu kelaparan termaktub dalam butir-butir tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang kedua yaitu Zero Hunger. Menurut data terbaru UNFPF 2019, sebanyak 821 juta orang masih belum memiliki akses terhadap pangan. Bahkan Indonesia memiliki preferensi undernourishment atau kekurangan nutrisi pangan pada rentang 5 hingga 15%. Mari kita refleksi sejenak. Apakah hasil pangan pertanian di dunia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi? Menurut FAO, produksi pangan pertanian sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Bahkan, lebih dari 1/3 dari produksi pangan di dunia terbuang sia-sia. Hal inilah yang sering kita sebut dengan food waste, di mana seharusnya 1/4 jumlah food waste dapat mencukupi kebutuhan orang-orang yang mengalami undernourishment di seluruh dunia. Bagaimana food waste bisa terjadi? Apakah kita termasuk penyebab food waste? Food waste dapat terjadi pada setiap rantai pasokan pangan, mulai dari petani, proses distribusi, proses pemasaran, hingga di setiap piring saat kita makan. Pada level petani, food waste terjadi saat hasil panen tidak mencukupi standar pasar atau low grade yang berbentuk kecil hingga kondisi fisik yang aneh. Sehingga petani seringkali membiarkan membusuk di ladang atau dibuang karena tidak laku di pasaran. Padahal hasil panen tersebut dapat diolah untuk menjadi produk yang bernilai ekonomi seperti pembuatan keripik hingga produk fermentasi. Selain dapat mencegah terjadinya food waste ataupun food loss, produk juga memiliki manfaat ekonomi dan nutrisi yang lebih baik. Pada proses distribusi, hasil panen, layaknya biomasa pada umumnya, akan mengalami pembusukan hingga pengurangan nutrisi jika tidak diperlakukan dengan benar. Oleh karena itu, proses distribusi harus dilakukan dengan perlakuan yang tepat sesuai dengan sifat dan karakteristik bahan pangan, seperti pembekuan hingga pemberian pre-treatment untuk mencegah terjadinya food waste. Di pasar atau supermarket, food waste seringkali terjadi karena produk telah melebihi masa kedaluarsa atau pembusukan pada produk pertanian segar. Salah satu solusi yang dapat diterapkan yaitu menerapkan sistem potongan harga pada produk yang dekat dengan masa kadaluarsa. Terakhir, food waste pada lini ini sangat berkaitan dengan kita sebagai konsumen. Ya, pangan seringkali terbuang karena konsumen yang tidak bertanggung jawab atas apa yang telah kita pilih untuk kita konsumsi. Sudah seharusnya bagi kita untuk mengambil makanan yang memang akan kita makan agar tidak ada pangan yang terbuang sia-sia. Lebih dari itu, kelebihan pangan yang tersedia dalam kegiatan seperti seminar maupun pesta dapat didonasikan seperti apa yang dilakukan oleh Food Ranger Indonesia. Oleh karena itu, mari sebagai konsumen yang cerdas, kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita konsumsi. Finish up your meal. Habiskan makananmu. Satu langkah kecil dapat berdampak besar. Ayo berperan dalam mencegah food waste, menjaga nutrisi pangan, mencegah kerugian ekonomi, dan menghargai kerja keras pahlawan pangan, yaitu petani.